Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan wawancara pada owner Cendana Grafika Advertising. I can see right through you. You seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Can't make up your mind, 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 mind. Please don't waste my time, 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 time. Sebelumnya, nama Ibu boleh perkenalkan diri? Oh ya, baik. Nama saya Ibu Nana, saya owner daripada Percetakan Cendana. Ini usahanya punyanya tante sendiri atau punyanya keluarga? Kalau usaha ini sendiri yaitu milik tante dan suami dan anak-anak, tentunya milik keluarga. Berarti tante ini pendirinya? Kalau pendirinya itu suaminya tante, namanya Bapak Fajar Maulana. Tante ini salah satu direktris di perusahaan ini. Terus apa yang mendorong keluarga tante bisa untuk mendirikan usaha ini? Oh ya, awalnya memang pada tahun 96 tante tuh waktu itu menikah. Setelah menikah itu suami tante Bapak Fajar Maulana ini berangkat ke Jakarta khusus percetakan. Nah setelah pulang kami buka usaha percetakan, tapi waktu itu kami masih manual, masih sablon. Nah jadi itu alamatnya di Jalan Cendana di Boyoge. Nah dengan adanya modal lebih, akhirnya kami seiring perkembangan zaman, sudah zaman digital, akhirnya kami membeli mesin digital untuk perkembangan usaha percetakan ini. Dan kami pindah di sini di Jalan Bantilan. Berarti pindahnya itu untuk upgrade yang lebih besar. Ya. Karena waktu itu kami cuma di rumah tinggal, sekarang kami sudah di tempat yang lebih luas. Oh, berarti ini sudah tempat usahanya, tempat tinggalnya tante lain lagi. Oh iya. Terus berarti ini berdirinya ini adalah latar belakang sudah punya pengalaman di dunia percetakan gitu? Iya, sudah dari basicnya memang percetakan. Usaha ini berarti itu berdiri sudah berapa tahun? Sudah lebih 20 tahun. Sudah lama ya? Sudah lama sekali. Alhamdulillah dirintis sejak tahun 1997 hingga saat ini. Terus pertanyaan yang terakhir tante, apa yang membedakan percetakan ini dengan kompetitor-kompetitornya, atau bagaimana caranya tante untuk bersaing di kompetitor? Kan kita tahu sekarang usaha percetakan itu banyak iya. Baik, kalau untuk usaha percetakan ini sendiri, karena kami menggeluti dan kami menjiwai sekali dalam usaha ini, dan alhamdulillah dengan adanya usaha percetakan ini tentunya semakin berkembang ya, semakin majulah dari awal yang tadinya manual ke digital, dan tidak menjadi persoalan untuk kompetitor, karena tentunya percetakan kami juga punya cara tersendiri untuk bagaimana mempertahankan percetakan ini, tentunya dengan kalau dan kompetitor tentunya tetap bersaing, tapi kami bersaing sehat. Alhamdulillah di Jalan Bantilan ini percetakan itu ada beberapa. Nah, jadi kami ada percetakan di sebelah rumah juga, ada juga percetakan istana yang di sana, ada juga percetakan alternatif. Jadi kami ini sebenarnya saling membantu. Jadi saling bermitra. Jadi bukan menjadi satu menjadi persaingan yang tidak sehat, tapi kami tetap bermitra. Bermitra. Sebagai sama-sama usaha percetakan. Saling membantu. Saling membantu. Dan tentunya setiap percetakan punya keunggulan masing-masing. Dan kalau untuk di Cendana itu sendiri ya, kami di sini mengutamakan pelayanan untuk nasabah-nasabah kami. Berarti di sini utamakan kualitas pelayanan. Oh, ya. Seperti itu. Oke, makasih. Apa saja jenis layanan yang ditawarkan oleh percetakan ini? Kalau jenis layanan dari percetakan Cendana ini sama saja dengan ada yang ada di percetakan lain seperti yang lain. Tapi untuk Cendana ini sendiri, pelayanan yang utama untuk nasabah kami yaitu pelayanan prima. Yang pertama tentunya karyawan-karyawan kami itu ramah. Yang kedua tentunya mungkin harga hampir sama saja. Cuman yang menjadi unggulan di sini yaitu kecepatan untuk hasil daripada cetakan itu. Jadi misalkan kami menjanji hari ini selesai ya hari ini. Seperti itu saja.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana percetakan Cendana ini mengembangkan layanan percetakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih beragam lagi? Ya, dengan tentunya menawarkan cetakan-cetakan dengan kualitas yang bagus, pelayanan-pelayanan yang baik lah, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, di mana alamat percetakan ini dan mengapa owner mendirikan percetakan ini di alamat ini? Alamat percetakan ini Jalan Bantilan, nomor 40, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat. Mendirikan percetakan ini awalnya di tahun 2012, yang tadinya kami di Jalan Cendana di Boyoge, itu pindah ke sini karena mempertimbangkan tempat ini lebih luas, karena kami sudah memiliki beberapa banyak mesin yang memang harus di tempat yang lebih luas. Jadi kenapa kami memilih di sini? Karena waktu itu rumah itu di dalam gang, jadi kami memilih di jalan yang lebih jalan besar lah, agar supaya pelanggan bisa melihat lebih jelas gitu tempatnya, dan tempat ini juga lebih luas. Bagaimana Tante menentukan harga jasa di percetakan ini? Penentuan harga ini itu kami, karena percetakan ini kan ada banyak percetakan di Kota Palu ini, tentunya kami saling bersaing harga, dan tentunya penentuan harga itu tidak sekedar asal menentukan harga, jadi ada perhitungan harga bahan, dan harga ini ditentukan dengan seperti yang ditentukan oleh percetakan lain. Tapi di Cendana ini harga itu hampir sama dengan percetakan lain. Di situ tentunya dihitung bahan, tenaga kerja, operasional lah. Terus untuk strateginya sendiri, apa strategi untuk menarik pelanggan di sini? Kalau strateginya itu kami hanya di sini pelayanan saja yang kami ini dengan kualitas cetakan. Jadi pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik. Tentunya kami tidak mengecewakan pelanggan. Untuk promosinya sendiri Tante, strategi pemasaran apa yang Tante gunakan untuk mempromosikan layanan percetakan? Waktu beberapa tahun yang lalu itu kami melakukan promosi itu lewat radio ya. Waktu itu ada radio Ramayana lah. Jadi kami menyewa radio itu untuk mempromosikan setiap hari. Jadi setiap hari disiarkan di radio. Perkembangan zaman sekarang ini kan tentunya lewat medsos. Jadi di sini kami mempromosikan mungkin lewat marketplace, dan kami juga mempromosikan lewat brosur, seperti promosi-promosi yang pada umumnya yang kami lakukan. Dan dari pelanggan itu sendiri, dari nasabah sendiri yang banyak juga mempromosikan percetakan ini. Ya, kebanyakan hampir rata-rata dari sini itu rekomendasi atau testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami. Jadi pelanggan-pelanggan yang sudah di sini itu sudah lama mungkin ya, jadi mereka mempromosikan. Okay. Maksudnya pelayanannya, kalau mau cetak cepat itu di Cendana, gitu. Rekomendasi berarti. Rekomendasi. Ya. Mengenai karyawan tadi, nah Ibu mempunyai berapa karyawan dan bagaimana cara Ibu memastikan bahwa karyawannya Ibu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik untuk melayani percetakan ini? Baik, kalau karyawan yang di sini itu untuk saat ini ada 10, yang mana itu kan kami punya shift ya, ada shift pagi, ada shift malam. Jadi selama ini karyawan kami tentunya memiliki skill di bidang percetakan, karena rata-rata karyawan yang kami rekrut itu yaitu anak-anak dari entah itu mereka lulusan multimedia atau lulusan desain grafis, karena namanya percetakan itu kan namanya seni, jadi nilai seninya harus tinggi, jadi mereka harus punya skill untuk mereka punya untuk menjalankan percetakan ini. Nah, karena di sini kita banyak main di desain grafis, dan di bagian mesin tersendiri itu mereka itu sebenarnya otodidak, jadi tidak harus dia menguasai mesin itu, enggak. Dari sini mereka belajar. Jadi di sini juga sambil bekerja, mereka sambil belajar. Nah, jadi mereka itu merupakan mitra kami yang sangat memang harus bekerja sama yang baik untuk perusahaan ini, agar supaya apa yang dihasilkan daripada percetakan ini baik hasilnya, karena mereka karyawan-karyawan ini mereka ada dasarnya gitu. Selanjutnya kalau misalnya mengenai proses, tadi kan proses dari pemesanan, produksi, lalu juga dari pengiriman layanan percetakan, bagaimana tahap-tahap yang Ibu lakukan? Kami di sini tidak menangani sendiri, jadi kami memang owner, tapi kami mempercayakan pekerjaan ini pada manajer. Jadi kami punya manajer di sini. Jadi manajer semua yang tahu, tapi walaupun kami punya manajer, kami sebagai owner kami tetap mengkontrol
karena di sini namanya jasa, pelayanan jasa, dan tentunya nasabah itu maunya yang terbaik. Nah, jadi dari pekerjaan-pekerjaan mulai dari tahapan mendesain hingga masuk ke mesin dan menghasilkan percetakan itu tetap dikontrol sama manajer dan semua karyawan-karyawan yang ada di dalam. Jadi mereka saling bekerja sama seperti itu. Jadi Ibu cuma tinggal lihat Kami hasilnya. tinggal mengontrol. Iya. Tapi walaupun ini ada manajer yang tangani, Iya. owner tetap berperan gitu. Bagaimana Tante menggunakan sampel hasil cetakan atau testimonia pelanggan untuk meyakinkan calon pelanggan untuk kualitas layanan Tante? Oke, tentunya untuk meyakinkan pelanggan, jadi dari awal itu kami meyakinkan itu karena namanya jasa percetakan yaitu tentunya dari desain dulu ya. Jadi karyawan kami itu menawarkan dulu desain yang bagus. Sebelum naik cetak itu karyawan itu memperlihatkan hasil desain tersebut ya, tentunya kalau orangnya sudah pulang via online, jadi via WA. Setelah itu kalau mereka sudah oke, mereka bilang udah cetak, sudah oke, sudah bagus desainnya. Nah, setelah itu hasil desain tersebut langsung masuk mesin dan dicetak, dan tentunya untuk meyakinkan pelanggan bahwa hasil cetakan kami itu baik, karena selama ini Tante punya pengalaman, hampir rata-rata pelanggan kami yang sudah balik lagi itu bilang kalau percetakan di Cendana ini bagus hasil cetaknya, memuaskan karena tidak cepat pudar seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana Tante mengukur produktivitas dan kualitas layanan pencetakan Tante? Tentunya dari setiap Tante memperhatikan hasil cetakan itu, kalau misalkan cetakannya kurang baik itu Tante suruh ganti. Jadi misalkan Tante lihat, oh hasilnya kurang baik, Tante tidak akan kasih ke pelanggan itu, Tante ganti cetakan yang bagus, baru yang bagus yang Tante kasih ke pelanggan. Pertanyaan selanjutnya, upaya Tante yang Tante lakukan untuk terus meningkatkan produktivitas, kualitas layanan produk Tante apa? Tentunya menjaga nasabah, mungkin memberikan challenge kepada nasabah yang sudah menjadi pelanggan setia kami. Misalkan dia kali ini memberikan cetakan sekian meter gitu, atau dia mempromosikan layanan pencetakan kami ini kepada temannya, nasabah-nasabah yang lain. Tentunya kami memberikan souvenir dan lain sebagainya.